Nemo iudex in causa sua. Tidak ada yang boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Salam kerukunan. Perkenalkan kami dari tim SWCUA bersama saya Christian Aziel sebagai pembicara pertama. Dewan Juri yang terhormat, mosi kita kali ini menghendaki anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat harus diadili melalui mekanisme pengadilan HAM, bukan pengadilan militer. Adapun standing position saya selaku pembicara pertama adalah mendukung lahirnya mosi yang diperdebatkan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, sebelum melangkah jauh ke dalam bangunan argumentasi saya, izinkanlah saya untuk mendefinisikan status quo saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu dibentuk suatu pengadilan HAM untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan ketentuan 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Implikasinya adalah penyelesaian HAM berat harus diselesaikan di pengadilan HAM. Secara konsepsi, militer dan sipil tetaplah sebagai manusia. Pun demikian, prajurit TNI tunduk pula terhadap kekuasaan peradilan umum ketika melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Rumusan norma pasal 65 ayat 2 dan 3 sedianya menjadi implementasi prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum alias equality before the law. Lagi pula, prinsip tersebut sudah tertuang secara gamblang dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maksud dari rumusan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yakni terhadap setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tentunya yang adil dan persamaan bagi semua warga negara tanpa adanya perbedaan sedikit pun. Profesor Dr. Didik Endro Purwoloksono mengungkapkan bahwa equality before the law juga biasa disebut dengan asas isonamia yang mengandung pengertian bahwa hukum acara pidana tidak mengenal apa yang disebut forum privilegiatum atau tidak mengenal perlakuan yang bersifat khusus bagi pelaku-pelaku tertentu suatu tindak pidana. Oleh karena hal tersebut harus dipandang mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat pada umumnya. Masuk ke dalam bangunan argumentasi pertama saya, penggunaan mekanisme pengadilan HAM sesuai dengan prinsip independensi dan imparsialitas. Secara teori Montesquieu yang berisi pemisahan kekuasaan terbagi menjadi tiga, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara luas, eksekutif mempunyai arti to execute the law atau menjalankan undang-undang. Jika kita perhatikan dalam UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada pasal 5. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Dapat diartikan secara teleologis bahwa TNI merupakan lembaga eksekutif. Implikasinya adalah bagaimana bisa eksekutif mengadili eksekutif itu sendiri. Ini pun terdapat kesesuaian dengan asas nemo iudex in causa sua. Peradilan secara umum berfungsi untuk mengadili suatu masalah dengan seadil-adilnya. Bila melihat secara holistik, maka tujuan dari peradilan itu mencari kebenaran material, sehingga justifikasinya peradilan HAM ad hoc berfungsi untuk mencari hal itu. Sejatinya, jika kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1 menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dari keadilan. Hal ini berarti peradilan harus dijalankan berdasarkan prinsip independensi. Independensi di sini berarti lembaga peradilan yudikatif tidak boleh disatukan dengan lembaga non-yudikatif. Karena sejatinya lembaga yudikatif merupakan lembaga yang menjunjung tinggi prinsip independensi. Hal mutlak lainnya yang wajib terrealisasikan dalam negara hukum yakni prinsip imparsialitas atau prinsip ketidakberpihakan, di mana hakim dalam pengadilan tidak boleh berpihak kepada salah satu pihak. Hal ini berbanding terbalik jika kita lihat pada peradilan militer, di mana kultur budaya daripada militer yakni adalah sesuai dengan atasan. Dan jika kita lihat dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1997 tentang peradilan militer, tertulis secara jelas bahwa salah satu syarat menjadi hakim peradilan militer yakni paling rendah berpangkat letkol dan berijazah sarjana hukum. Bukankah hal ini sangat membuka kesempatan pelanggaran prinsip imparsialitas? Sedangkan imparsialitas proses peradilan hanya dapat dilakukan jika hakim dapat melepaskan diri dari konflik kepentingan atau faktor semangat pertemanan kolegial dengan pihak yang berperkara. Jika kita kembali pada mosi ini, hal yang wajib ditekankan di sini yakni dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tertulis
tertulis dengan sangat jelas bahwa setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Secara gramatikal, peradilan HAM dapat mengadili militer sehingga hal ini tidak melanggar hukum. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, saya selaku pembicara pertama dengan bangga menyatakan pro pada mosi kali ini. Ecum et bonum ex lege legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum ya hukum. Salam kerukunan. Dewan juri yang kami hormati, perkenalkan saya Nathan Johnson Dawolo sebagai pembicara kedua dari tim SWCUA yang akan menelaah mosi ini dari sisi kontra. Saya akan membawakan dua argumentasi besar yang akan menjawab segala ketakutan dari tim pro. Argumentasi yang pertama adalah penggunaan mekanisme pengadilan militer sesuai dengan asas personalitas. Asas personalitas adalah bentuk leg spesialis yang mengikat militer. Asas personalitas dalam peradilan militer memiliki arti bahwa hukum militer mengikuti si anggota militer bila manapun dan kemanapun dia pergi. Asas ini ada karena amanat dari pasal 30 ayat 3 UUD RI 1945 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, militer memperoleh kekhususan dalam peradilan, sebagaimana tertulis dalam pasal 24 ayat 2 UUD RI 1945 tentang kekuasaan kehakiman, di mana pengadilan militer terpisah dari pengadilan umum. Dengan asas tersebut, militer terjustifikasi untuk mengecualikan prinsip persamaan di depan hukum atau equality before the law. Argumentasi ini didukung dengan premis yang dinyatakan oleh Max Weber dalam artikelnya berjudul The Fates of Human Beings Are Not Equal yang dikutip oleh Sacipto Raharjo, bahwa ketidaksamaan dalam masyarakat merupakan nasib yang harus diterima oleh manusia di dunia. Dengan analisis ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat tetap harus diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Argumentasi kedua saya adalah penggunaan mekanisme pengadilan militer sesuai dengan hak atas upaya hukum yang efektif. Dalam pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas upaya hukum yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Hak ini juga terlihat dalam pasal 28D ayat 1 UUD RI 1945, yaitu hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sifat dari upaya hukum yang efektif hakikatnya untuk memberikan kepastian hukum yang adil atas pelanggaran HAM yang terjadi. Titon Slamet Kurnia dalam bukunya yang berjudul Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskan kriteria efektif atau tidaknya suatu upaya hukum. Yang pertama, dapat diakses oleh individu. Kedua, memiliki otoritas yang relevan dan berwenang. Ketiga, ada kemungkinan diterima. Dan empat, tidak hanya merupakan pengulangan dari upaya pemulihan yang telah digunakan. Dengan dasar tersebut, saya akan membuktikan bahwa peradilan militer akan jauh lebih efektif dengan dua subargumentasi. Yang pertama, sumber daya manusia dalam peradilan militer berwenang dan relevan karena dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer menjelaskan bahwa peradilan militer berisi pihak-pihak militer itu sendiri sehingga memiliki kewenangan dan relevansi. Prosedur di peradilan militer juga mengenal sistem kepangkatan antara pangkat yang tinggi dan rendah dalam menentukan tingkat pengadilan dan majelis yang menangani perkara. Sebagai contoh, kita bisa melihat dalam pasal 16 ayat 5 Undang-Undang AKUO, sehingga akan jauh lebih efektif secara prosedural dan operasional. Kedua, proses terbentuknya pengadilan HAM ad hoc bergantung pada political will DPR dan Presiden. Sebagaimana tertulis dalam pasal 43 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan HAM, bahwa pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden. Kebergantungan terhadap political will DPR dan Presiden membawa sebuah masalah. Kita bisa melihat dalam kasus Trisakti, Semanggi 1 dan Semanggi 2. Meskipun Komnas HAM telah menyelidiki dan menemukan indikasi pelanggaran HAM berat, tapi DPR tetap tidak memberikan usulan untuk pembentukan pengadilan HAM ad hoc yang menyebabkan kasus ini tidak pernah disidangkan yang akhirnya melalui pengadilan HAM. Komparasikan dengan peradilan militer, setidaknya jelas terdakwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM dalam kasus yang sama dijatuhi hukuman sebanyak 3-6 tahun penjara oleh peradilan militer sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih adil. Kami menyadari permasalahan peradilan militer adalah kurangnya transparansi dan pengawasan, sebagaimana sering digaungkan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menawarkan mekanisme penguatan pengawasan dengan memperkuat implementasi pasal 6 Undang-Undang Peradilan Militer.
yaitu pembinaan teknis oleh Mahkamah Agung, bukan sebagai administratif belaka, melainkan hak audit dan supervisi. Kami juga mengajak lembaga eksternal seperti Komnas HAM yang relevan untuk bisa mengawasi agar peradilan militer berjalan efektif dan objektif. Dengan argumentasi dan alasan-alasan tersebut, bangga untuk menolak mosi. Salam kerukunan. Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir pro dan kontra, perkenalkan saya Syara Mersilia sebagai pembicara ketiga akan menyimpulkan perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat nampaknya rekan berpikir pro dan kontra sama-sama memiliki argumentasi yang komprehensif dalam memecahkan mosi perdebatan kali ini. Rekan pro memulai argumentasinya dengan mendefinisikan hak asasi manusia merupakan sebuah hak kodrati yang selalu melekat dalam diri manusia dan mengelaborasikannya dengan asas equality before the law yang berarti semua orang sama di hadapan hukum. Sehingga rekan pro mendalilkan bahwa tidak ada perbedaan antara militer dan juga sipil, sehingga seyogyanya bahwa anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat diadili pada peradilan HAM. Dalam mendukung argumentasi ini, rekan pro juga mengkaji secara filosofis bentuk daripada peradilan, yakni dikemukakan bahwa peradilan sejatinya haruslah berpegang pada prinsip independensi dan juga imparsialitas. Rekan pro menjustifikasi bahwa peradilan militer tidak memiliki ranah untuk mengadili dirinya sendiri yang tugasnya definisikan sebagai eksekutif atau execute the law, dan hal ini didasarkan oleh asas nemo iudax in causa sua. Namun Dewan Juri yang terhormat, hal ini berbenturan dengan argumentasi dari rekan kontra yang mendalilkan bahwa militer memiliki asas personalitas, yakni asas istimewa yang menjadikan hukum militer selalu mengikuti militer dimanapun dan juga kapanpun. Asas ini merupakan sebuah keistimewaan yang karena itu militer memiliki tujuan yang khusus, sehingga rekan kontra menjustifikasi bahwa militer memiliki pengecualian dari asas equality before the law. Mendukung argumentasinya, rekan kontra menambahkan bahwa peradilan militer sesuai dengan hak atas upaya hukum yang efektif, yakni di mana rekan kontra menilai bahwa berdasarkan fakta kasus yang ada, bahwa pembentukan peradilan HAM ad hoc memerlukan political will, sehingga ini dinilai tidak efektif dan juga terkesan lama dibandingkan dengan peradilan militer yang tidak memerlukan political will. Jika rekan kontra mendalilkan bahwa seyogyanya anggota militer yang melakukan pelanggaran HAM berat diadili dalam peradilan militer. Di samping daripada itu, bahkan rekan pro dan kontra sama-sama berhasil memaparkan argumentasi dengan baik dalam pandangan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, adanya perdebatan ini bukan untuk mencari siapa yang benar dan juga yang salah, melainkan untuk menghasilkan sebuah solusi yang solutif serta menjunjung keadilan yang seadil-adilnya. Equum et bonum est legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Sekian dari kami, terima kasih.